Shalom, perkenalkan nama saya Stepi Maunto. Saya dari kelas A6 semester 1 dengan NIM 2214201169, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya akan membahas tentang pergaulan bebas yang dilakukan oleh para pemuda. Seks adalah pemberian Allah kepada manusia, tetapi seks hanya diperbolehkan bagi manusia yang telah menikah. Sebab penggunaan seks di luar pernikahan merupakan tindakan menentang ketetapan Allah. Penyalahgunaan seks di kalangan pemuda menurut Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-20, penyalahgunaan seksual di kalangan muda-mudi banyak terjadi pada zaman sekarang ini, sehingga ada yang sudah hamil belum menikah. Seks adalah salah satu yang menimbulkan berbagai masalah apabila salah mempergunakan dengan baik atau salah menempatkannya. Menurut Yulia Singgi Gunarsa, pemuda saat ini melakukan hubungan seks di luar nikah lebih mempunyai nyali atau lebih berani. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian 10-12% pemuda yang kurang memahami pengetahuan tentang seks yang melakukan hubungan seks. Tafsiran dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 20 dari ayat 18, yaitu tentang menaklukkan keinginan seks. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul, karena semua dosa yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Tetapi orang yang berbuat yang cabul berarti berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Ada 3 hal yang dijelaskan dalam pembahasan ini selaras dengan apa yang sudah ditafsir di atas, yaitu yang pertama, masalah penyalahgunaan kebebasan. Yang kedua, tubuh manusia adalah bait Allah, dan yang ketiga, menaklukkan keinginan seksualitas. Yang pertama, penyalahgunaan kebebasan. Penyalahgunaan kebebasan sering terjadi bagi setiap orang pada saat ini, khususnya remaja Kristen. Seperti contoh, orang tua memberikan kebebasan untuk pergi keluar sendiri mengerjakan pekerjaan kelompoknya dengan temannya, padahal bukan mengerjakan tugas, tetapi pacaran di tempat yang tidak layak, sehingga bisa menimbulkan birahi yang berlebihan. Yang kedua, tubuh manusia adalah bait Allah. Sebagai orang Kristen, jiwamu merupakan kediaman Roh Kudus, yang mana roh itu adalah ciri dari Allah yang mengatakan bahwasannya tubuhmu menjadi milik Allah. Untuk itu, tubuhmu sama sekali tidak boleh dilumuri dengan najis dan dosa apapun, baik oleh pikiran dan keinginan, seperti halnya merokok, minum minuman keras. Yang ketiga, menaklukkan keinginan seks. Seks telah diciptakan Tuhan pada manusia sebagai alat reproduksi dan bukti kasih sayang. Dari Kejadian 1 dan 2 mencatat bahwasannya Allah membuat laki-laki dan perempuan sangat sempurna. Allah sendiri mengatakan tidak baik jika manusia hidup seorang diri saja. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Adapun peranan orang tua dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak dan peranan gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksualitas. Adapun peranan orang tua dalam mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus menciptakan komunikasi yang baik dan harmonis. Cara komunikasi yang sehat antara ayah dan putrinya adalah dengan terus menunjukkan kasih yang sejati, serta perhatian kepada sang putri, termasuk pelukan yang wajar sekali-kali tetapi tanpa maksud lain. Ayahnya juga harus menunjukkan
kasih terhadap ibunya, dan keduanya saling menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang sejati pada putrinya. Yang kedua, orang tua menjadi teladan dan pendamping bagi anak-anaknya. Rahasia keharmonisan keluarga adalah jika suami istri tahu dan mau menunjukkan kewajiban masing-masing, dan disinilah prinsip kasih yang sebenarnya dinyatakan oleh masing-masing pihak. Sebagai orang tua harus menunjukkan kepada anak-anak teladan yang baik dan kasih. Paul de Meyer mengungkapkan, cinta kasih yang sejati itu benar-benar ada. Kasih melibatkan semangat, jiwa dan tubuh seseorang secara menyeluruh. Allah ingin manusia mengasihi sesamanya pada tingkat spiritual, emosi, dan jasmani, bukan hanya pada tingkat emosi. Yang kedua, tanggung jawab gereja terhadap pemuda adalah yang pertama, membimbing para pemuda agar menjadi bijaksana. Pemuda harus dibimbing untuk bertindak sesuai dengan keberadaannya. Pemuda diberikan pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk Dewi Tunggal. Sebagai makhluk Dewi Tunggal, pria dan wanita saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jadi yang dimaksudkannya adalah bahwa anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan jenis kelamin sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, membina para pemuda kepada kehidupan moral, khususnya dalam seks. Pemuda tidak diperbolehkan melakukan hubungan seks, karena seks adalah spesial bagi orang yang sudah menikah. Pemuda dilarang melakukan hubungan seksual sebab perbuatan itu sama dengan perbuatan zina, dan Alkitab dengan keras mengatakan, jangan berzina. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.